deh. Apa sih, Sal? Guys, lihat video ini udah masuk di FYP kalian belum? Lihat ini hanya karena pengen putih ya, berujung tragis nih. Kusnul Khotimah cantik hanya karena suntik putih yang menjanjikan cara instan hidup Rani berakhir tragis nih. Ini akhir-akhir ini aku sering lihat banyak anak muda kayak kita tuh ya, pada anak zaman sekarang itu kayak insecure gitu banget sama warna kulit mereka. Ada yang sampai suntik putih loh, kayak bleaching ekstrim, terus pakai krim abal-abal kayak gitu. Itu kan semua demi terlihat lebih cantik atau lebih glowing gitu loh. Iya ya, dan yang sedihnya tuh mereka tuh bahkan nggak sadar kalau itu bahaya banget, dan mereka tuh malah mentingin standar kecantikan daripada kenyamanan dan juga kesehatan diri mereka sendiri loh. Iya, dia tuh maunya kayak langsung instan gitu. Padahal suntik putih itu kan menimbulkan ada dampaknya buat diri kita sendiri. Misalnya kayak dapat merusak ginjal, terus menurunkan imunitas kita, terus bahkan ada resiko kerusakan hati loh. Semua itu mereka itu mikirnya kalau kulit jelek itu dianggap jelek. Padahal kalau dipikir-pikir ya, secara ilmiah perbedaan warna kulit itu adalah adaptasi biologis yang luar biasa loh. Bahkan secara spiritual juga sih, kan Allah juga udah nyiptain kita itu berbeda-beda sebagai tanda kebesarannya. Tapi malah bahkan sekarang tuh banyak orang yang justru memusuhi takdir pada tubuhnya sendiri, kayak nggak terima gitu. Aku tuh masih bingung sih sebenarnya, kenapa sih kita itu kulitnya bisa beda-beda. Ada yang sawo matang, ada yang putih bersih, ada yang kuning langsat. Padahal kan kita itu hidup di daerah yang sama, iklim yang sama, tapi kenapa beda? Apakah itu tuh karena bawaan orang tua atau apa? Menurutmu tuh gimana? Kalau menurut aku ya, menurut ilmiahnya itu, kenapa sih warna kulit manusia itu bisa berbeda-beda? Itu karena disebabkan oleh faktor genetik. Nah, di dalam faktor genetik itu ada 3 hal yang berperan penting, yaitu ada melanosit, terus ada melanosom, dan ada juga melanin. Apaan tuh? 3 hal itu, kalau melanosit itu sel pembuatan pigmennya, terus kalau melanosom itu tempat pembuatan pigmen, kalau melanin itu hasilnya. Hasil pigmen itu mau menentukan warna terang atau warna gelap. Nantinya melanosit itu akan membuat melanin, terus lalu mengirimkannya ke sel kulit kita atau yang disebut keratinosit. Nah, semakin banyak melanin yang dihasilkan, itu nantinya dia yang akan membuat kulit itu menjadi warnanya gelap. Nah, melanin itu ada 2 jenis, yaitu ada eumelanin dan juga ada pheomelanin. Kalau eumelanin itu nantinya dia akan menghasilkan warna gelap kayak coklat terus hitam gitu. Kalau pheomelanin itu menghasilkan warna terang kayak kuning kemerah-merahan. Jadi perbedaan warna kulit itu terjadi karena jumlah dan jenis melaninnya yang diproduksi, sekaligus berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Oh gitu, jadi karena ada pigmen-pigmen itu tadi ya? Iya. Terus mungkin nggak sih kalau seandainya ibu sama bapaknya itu kulitnya sama matang, Ya kalau tapi terus anaknya itu kulitnya putih bersih, bisa nggak sih? kalau menurut aku sih mungkin aja sih. Kok bisa, emang dari mana? Kan orang tuanya sama matang. Ya karena warna kulit itu tidak ditentukan oleh satu gen, tapi ditentukan oleh banyak gen. Contoh nih ya, kalau orang tuanya tuh kulitnya sawo matang, tapi kakek neneknya itu punya kulit terang. Jadi si anak itu mempunyai gen dari si kakek dan neneknya itu. Kamu tahu nggak yang paling menarik itu, kenapa manusia itu di belahan dunia ini tuh warna kulitnya tuh berbeda-beda. Nah, secara ilmiah ya, itu menurut aku karena adaptasi terhadap paparan UV. Kalau kulit gelap itu untuk melindungi
dari kanker kulit misalnya ya, terus ada kerusakan DNA. Kalau kulit terang itu membantu tubuh kita itu memproduksi vitamin D yang lebih efisien. Oh, jadi sebenarnya itu semua warna kulit itu punya fungsinya masing-masing ya kan? Iya, karena misalnya aja gini, manusia itu tinggalnya kan berbeda-beda. Ada tinggal di daerah tropis seperti Afrika, terus ada di Asia Tenggara. Itu biasanya mereka kulitnya kan hitam karena melaninnya tuh tinggi. Nah, itu fungsinya itu dapat membantu mereka itu melindungi dari paparan matahari yang instan. Sebaliknya kalau masyarakat di Eropa itu kan kulitnya glowing terus putih gitu kan. Nah, itu membantu mereka karena dia itu butuh sinar matahari untuk mensintesis vitamin D. Dan sih, soalnya kan di Indonesia juga banyak yang kulitnya selalu matang ya. Iya. Keren banget sih. Tapi ini itu juga sejalan loh sama ajaran Islam. Allah udah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22 bahwa perbedaan warna kulit dan juga bahasa itu adalah tanda kebesarannya. Artinya perbedaan tersebut bukan kekurangan, tapi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang menunjukkan suatu keagungan dan juga keindahan ciptaannya. Kayak gitu. Bahkan dalam Islam itu hal kayak gitu itu menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan kemampuan adaptifnya yang luar biasa. Seperti juga Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, Allah itu menegaskan bahwa manusia itu diciptakan berbeda untuk saling mengenal, bukan saling merendahkan, mencaci maki, bukan saling membuli kayak gitu. Jadi tuh Allah menciptakan manusia berbeda-beda, ada yang sawo matang, ada yang kulitnya putih bersih. Itu tuh sebenarnya tujuan Allah itu untuk kita saling mengenal, saling menghargai, menjaga persatuan, persaudaraan gitu, bukan malah menjadikan itu tuh sumber perpecah belahan umat manusia. Tapi kalau dipikir-pikir ya, sains sama Islam itu benar-benar saling melengkapi gitu ya. Kalau sains itu menjelaskan mekanisme biologisnya, terus kalau Islam itu menjelaskan makna moralnya. Betul banget. Dan keduanya itu menyimpulkan hal yang sama. Semua manusia itu setara. Warna kulit bukan dijadikan sebagai parameter nilai. Jadi kita semua sama. Mau yang kulitnya sawo matang, mau yang kulitnya kuning langsat, putih bersih, nggak ada bedanya pokoknya. Kita tuh setara. Di hadapan Allah kita tuh setara. Sayangnya di era modern ini tuh diskriminasi warna kulit itu masih terjadi. Bahkan zaman sekarang itu ada istilah beauty apa? Privilege. Nah itu mereka tuh mikirnya kalau dia nggak cantik, terus dia nggak putih, itu kayak nggak dianggap, nggak diterima gitu loh. Merasa kayak direndahin gitu. Iya betul. Nah, dan itu bahaya banget sih. Karena dari sisi Islam merendahkan diri sendiri atau orang lain karena fisik itu ya jelas dosa. Karena ibaratnya itu kita kayak ngerendahin ciptaan Allah gitu. Benar Gimana? sekali. Padahal kan Allah itu udah ciptain kita itu sebaik-baiknya, ya kan? Iya. Kita tuh diajari untuk menghargai ciptaan Allah, bukan malah kayak insecure, kurang puas lah sama ciptaan Allah gini. Kenapa sih aku diciptain hitam? Kenapa sih aku diciptain jelek kayak gini? Padahal kan kita semua tuh udah diciptakan Allah sebaik-baiknya gitu. Bener, bahkan secara psikologis ya, kalau insecure yang berlebihan itu kan dapat memicu stres, terus depresi, bahkan kayak ada orang yang sering dibully gitu karena kulit hitam lah atau apa gitu. Nah, makanya nih pemahaman integratif ini tuh penting buat kita
Jadi tuh kita harus paham sainsnya, paham spiritualnya, jadi nggak berat sebelah gitu loh. Kita harus paham semuanya, mau dari sisi sainsnya kita harus paham, terus dari sisi Islamnya kita juga harus paham keduanya. Kalau sains saja bilang warna kulit kita itu bentuk adaptasi biologis yang sangat luar biasa untuk melindungi manusia, kan kita tuh harusnya bangga, bukan minder gitu loh. Dan kalau Islam bilang perbedaan warna kulit itu adalah rahmat Allah. Jadi nggak ada dong alasan untuk membenci diri sendiri. Kita harus menyayangi diri sendiri. Percaya diri dimulai dari menerima diri apa adanya. Warna kulit bukan standar nilai manusia. Hargai dirimu, hargai ciptaan Allah. Kamu indah. Tidak perlu lagi membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu cantik, selalu, dan kecantikanmu itu sesuai dengan porsimu. Kamu sudah mempunyai hal yang mungkin tidak orang lain punya. Dan sekarang, saatnya kamu bersyukur untuk segala hal yang telah kamu miliki.